Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali di channel Kisah Islam Teladan. Pada hari ini saya akan membawakan cerita tentang Abu Nawas dan terompah ajaib. Inilah ceritanya. Seketika itu juga Abu Nawas menyadari apa yang terjadi. Lalu ia menjelaskan kejadian yang sebenarnya dari awal hingga akhir. Orang-orang pun percaya pada penuturan Abu Nawas, sebab selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang yang jujur. Setelah orang kampung meninggalkan rumahnya, Abu Nawas pun bermaksud untuk mengembalikan terompah ajaib itu kepada pedagangnya di pasar. Setelah ia berpamitan kepada istrinya, ia segera pergi ke pasar untuk menemui si pedagang terompah tersebut. Tak lama kemudian, sampailah ia di pasar dan menemukan pedagang tersebut. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab si pedagang. "Ternyata engkau, Tuan. Bagaimana kabar Anda hari ini?" "Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan," jawab si Abu Nawas. "Ditimpa kemalangan bagaimana?" tanya pedagang itu penasaran. "Gara-gara terompah ini, aku terus-menerus ditimpa kemalangan. Padahal dulu engkau mengatakan bahwa terompah ini bisa mendatangkan keberuntungan. Aku bisa menjadi orang terkenal dan kaya raya. Tetapi mana buktinya? Malah aku sering kena marah orang kampung karena terompah ini." Kemudian dia menceritakan beberapa kejadian yang menimpanya. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu, Tuan," sergah si pedagang tua itu. "Saya mengatakan bahwa bila Tuan mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli terompah ini, maka Tuan akan dikenal sebagai orang yang punya. Ya, punya terompah. Buktinya sekarang Tuan telah mempunyai terompah ini dan dikenal orang-orang karena memilikinya." Mendengar penuturan pedagang itu, Abu Nawas hanya diam saja. Ia menyadari bahwa dirinya salah tafsir. Tapi mengapa terompah ini engkau katakan sebagai terompah ajaib?" tanya Abu Nawas. "Oh itu," pedang tersebut menjawab. "Sebab merek terompah ini adalah ajaib sebagaimana yang dinamakan oleh pembuatnya. Jadi pantaslah bila menyebutnya saya terompah ajaib. Sebagaimana kita menyebut ikan-ikan emas, sebab ikan emas itu berwarna keemasan. Begitu." Sekali lagi, Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan pedagang itu. Lantas dia mohon diri begitu saja. Tapi tunggu, Tuan," cegah pedagang itu ketika melihat Abu Nawas bergegas akan pergi. "Saya ingin mengatakan sesuatu pada Tuan. Tuan, jangan ada sedikit pun rasa percaya
bahwa sesuatu selain Allah itu bisa mendatangkan kekayaan atau keberuntungan atau yang lainnya. Sebab percaya pada selain Allah itu bisa membuat syirik, musyrik, dan mendapatkan kesusahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Buktinya sebagaimana Tuhan alami. Oleh karena itu, segera bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya terlambat. Sebab bagaimanapun juga syirik seperti ini yang jarang kita sadari, kecuali hanya hamba-hamba Allah yang selalu berserah diri kepadanya. Mendengar penuturan seperti itu, Abu Nawas baru menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Mulai saat itulah ia sangat berhati-hati kepada hal-hal yang kadang-kadang tanpa dia sadari akan menjerumuskan kita pada perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Abu Nawas dan Tokoh Ajaib. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kita ambil hikmahnya dari kisah itu. Akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.